Halo, perkenalkan nama saya Delsi Ratnasari Likatakaji, NIM 1220031. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas Kapita Selecta Sumba, yaitu tentang ekonomi lokal. Yang dimana dalam tugas tersebut kami disuruh untuk menemukan usaha-usaha dengan memanfaatkan hasil alam atau produk lokal di desa tempat tinggal masing-masing. Oke, sebelum itu, maka terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu ekonomi lokal. Nah, ekonomi lokal yaitu adalah produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha mikro dan mikro kecil di suatu daerah, baik secara perorangan atau individu maupun berkelompok dan secara badan usaha dengan menggunakan potensi yang ada di desa atau di daerah tersebut. Nah, jadi ekonomi lokal ini adalah kita menciptakan suatu barang atau jasa yang mana tujuannya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di sini bisa kita buat secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kelompok. Nah, di sini ekonomi lokal yang saya ambil yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu mengenai Jambu Mete di Desa Hambawutang, Kecamatan Ngadungala. Oke, selanjutnya kita harus perlu tahu apa sebenarnya itu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Di sini kita bisa tahu bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam tersebut, baik dari tanah, hutan, maupun dari laut, dan lain sebagainya, sehingga dari sumber daya alam tersebut kita dapat mendapatkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara individu maupun dalam berkelompok secara keluarga. Selanjutnya kita juga harus perlu tahu apa itu Jambu Mete. Jadi, Jambu Mete itu adalah tanaman tahunan yang biasanya tumbuh di daerah kering atau di pesisir di lahan yang kering. Tanaman ini banyak ditanam untuk program reboisasi atau penghijauan, dan juga tingkat produksi Jambu Mete ini meningkat untuk tujuan ekspor. Misalnya ekspor ke luar negara. Jambu Mete ini didistribusikan baik sebelum diolah maupun sesudah diolah menjadi sayuran atau cemilan yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, ini Jambu Mete ini kita bisa distribusikan atau menjualnya itu sebelum diolah, maksudnya masih dalam berbentuk daging dengan biji, atau bisa sesudah diolah itu misalnya membuat kacang goreng mete, atau daging dari Jambu Mete tersebut kita bisa olah menjadi sayuran maupun rujak. Nah, di sini saya akan menunjukkan video yang dimana video ini merupakan salah satu tempat perkebunan Jambu Mete yang ada di desa saya, yaitu Desa Hambawutang, Kecamatan Ngadungala. Di sini diperlihatkan bahwa ada banyak pohon Jambu Mete yang menghasilkan buah untuk dipanen dan didistribusikan. Di sini juga ada sekelompok atau ada keluarga. Dalam keluarga tersebut membersihkan Jambu Mete, yaitu dari membersihkannya antara daging dan biji itu dipisahkan, sehingga
daging dari jambu mete ini bisa diolah tersendiri untuk sayuran maupun rujak, dan bisa diberikan untuk makanan ternak seperti sapi dan lain sebagainya. Di sini juga bijinya ini langsung dipisahkan tersendiri dengan menggunakan ember dan bak. Dan ini untuk langsung dikelola atau akan diolah. Nah, ini juga ada video bagaimana proses pengolahan jambu mete. Jadi ini dalam video ini proses pengolahannya itu masih secara manual atau masih menggunakan atau tidak menggunakan mesin pembantu begitu ya. Jadi ini jambu mete terlebih dahulu kita harus pakai pengaman karena tidak ada sarung tangan. Jadi di sini pakai kain untuk menutupi tangan sehingga tidak luka, karena dari getah biji jambu mete ini bisa membahayakan kulit atau menimbulkan luka-luka pada kulit. Jadi harus menggunakan pengaman atau penutup untuk tangan. Nah, jadi ini hasil dari biji kacang jambu mete tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita melihat pengelolaan jambu mete tersebut, maka kita juga perlu mengetahui cara untuk membuat jambu mete tersebut lebih menarik atau bisa didistribusikan atau dijual yang mempunyai nilai harga yang tinggi. Nah, setelah tadi biji jambu mete melalui proses pengepasan, maka kita sudah bisa membuatnya menjadi produk yang mempunyai nilai jual. Yang pertama itu kita siapkan tempat atau baskom atau bak yang berukuran sesuai banyak jambu mete tersebut. Lalu kita panaskan air, tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai panas saja. Setelah airnya panas, kita matikan api, masukkan kacang mete yang masih mentah tadi, tuangkan garam sedikitnya atau sesuai selera, aduk sebentar, lalu diamkan selama 20-30 menit sampai air keruh dan kulit ari yang masih menempel terkupas. Nah, selanjutnya kita cuci bersih kacang mete yang sudah kita rendam tadi, lalu kita bersihkan lagi jika masih ada kulit ari yang menempel atau yang membandel gitu ya, sedikit-sedikit yang menempel pada kacang jambu mete tersebut. Selanjutnya kita tiriskan kacang mete, lalu campurkan dengan bumbu halus yang sudah kita sediakan, aduk sampai rata. Nah, di sini kita setelah diaduk, setelah semua bumbunya tercampur rata, maka di sini kita diamkan ke kulkas selama minimal itu selama 1 jam, atau kalau mau lebih lama supaya hasilnya lebih bagus bisa 1 jam lebih maupun 2 jam. Setelah itu lalu kita keluarkan, diamkan lagi selama 10 menit, dan setelah itu kita bisa menggoreng kacang mete tersebut dengan api sedang sampai matang. Yang terakhir itu kita tiriskan kacang mete. Nah, setelah semuanya selesai, kita dinginkan, lalu siap untuk dikemas atau disimpan. Ini ada nama, di sini saya memberikan nama produk tersebut yaitu kacang mete humba. Di sini ada alasan tersendiri yang mana
kacang mete itu saya beri nama karena ini kacang berasal dari jambu mete yang sudah diolah. Dan Humba itu menandakan bahwa kacang mete ini berasal dari wilayah Sumba, yang dimana terletak di Kecamatan Ngalungala, Kabupaten Sumba Timur, Desa Hambauta. Ini adalah contoh produk yang sudah dikemas, mulai ada yang berat dari 250 gram, 500 gram, sampai yang tertinggi adalah 1 kilogram. Di sini juga kita akan memberikan kertas atau untuk lebih menarik perhatian para konsumen, yaitu kita memberikan stiker pada kemasan jambu mete tersebut, kacang jambu mete tersebut. Ini adalah bentuk kacang jambu mete yang sudah digoreng, dan ini bisa kita hidangkan dan minum dengan kopi maupun dengan teh supaya lebih nikmat. Nah, selanjutnya yaitu proses penjualan. Di sini saya menggunakan 2 proses penjualan. Yang pertama dengan proses penjualan offline. Offline yang dimaksud yaitu dengan cara saya membuka usaha atau berupa kios, yaitu sehingga orang-orang di sekitar saya dapat datang membeli kacang mete tersebut dengan saya memiliki tenaga kerja yang bisa membantu dalam pelayanan para pelanggan. Dan bisa juga saya menitipkan ke beberapa kios tetangga gitu, dengan cara saya memberikan upah, yaitu dengan memberikan uang ataupun memberikan bonus kacang mete, sehingga dari hasil penjualan kacang mete tersebut dia juga bisa mendapatkan keuntungan, sehingga saya bisa memperjualnya dengan baik. Di sini juga saya menggunakan kemampuan seperti rasa empati terhadap sesama dengan dari kebiasaan saya, tingkah laku, dan kebutuhan serta keinginan konsumen, sehingga memperlancar produksi dan pendistribusian kacang jambu mete tersebut. Selanjutnya itu bisa menggunakan online, yaitu dengan menggunakan media sosial lewat telepon, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dengan cara saya memposting di media sosial, sehingga ketika ada orang yang tertarik membeli kacang mete tersebut, para konsumen bisa memesan lewat telepon, WhatsApp, Facebook, Instagram. Telepon juga bisa terima telepon secara langsung dan bisa menerima pengantaran dengan cara di mana ada tambahan harga untuk pengantaran sesuai lokasi jauh dan dekat lokasi tersebut. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dari video ini. Saya Delsi Ratnasari Likatakaji mengucapkan selamat siang dan terima kasih.